Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 71, Panggil Semangat Bela Dirimu. Cahaya menyilaukan keluar dari tubuh Lukai saat bayangan raksasa muncul di atasnya. Seekor binatang besar yang tampak seperti setengah burung elang, setengah burung phoenix, dan setengah naga pada saat yang sama muncul di depan mata semua orang. Aura yang kuat dan menindas menyapu seperti badai dari tempat Lukai berada di sudut panggung. Peng Langit. Semangat bela diri Pangeran Lukai sebenarnya adalah Sky Peng. Raja pertama kerajaan Luotong kita memiliki semangat bela diri yang juga merupakan Sky Peng. Kerumunan orang di sekitarnya berteriak keras, sangat terkejut saat mereka melihat semangat bela diri Lukai. Termasuk Huang Xiaolong. Sky Peng adalah salah satu roh bela diri terkuat di antara 10 roh bela diri tingkat atas yang dikenal. Legenda mengatakan, Sky Peng berasal dari garis keturunan naga langit kuno yang jauh. Tidak hanya itu, Huang Xiaolong menyadari bahwa jiwa bela diri Sky Peng Lukai berbeda dari ciri-ciri Sky Peng yang normal. Dalam legenda, Sky Peng dikatakan memiliki 2 sayap, sedangkan roh bela diri Sky Peng milik Lukai memiliki 4 sayap. Dan ketika keempat sayapnya terbuka, titik-titik cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya bersinar di bawahnya. Roh bela diri Sky Peng biasanya tidak terlihat seperti ini. Suatu variasi. Pikiran ini terlintas di benak Huang Xiaolong. Tampaknya roh bela diri Lukai adalah variasi Sky Peng. Sky Peng sudah menjadi roh bela diri 10 tingkat atas, dan sekarang, dengan sifat variasinya, roh itu dapat digolongkan sebagai roh bela diri luar biasa tingkat 11. Tidak disangka oleh Huang Xiaolong bahwa roh bela diri Lukai adalah variasi dari roh bela diri Sky Peng. Setelah memanggil roh bela dirinya, suasana di sekitar Lukai langsung berubah. Suara angin bersiul terdengar dari udara di sekitarnya. Benar saja, suara udara bergerak dengan kecepatan tinggi, dan orang banyak melihat angin berwarna biru bergerak di sekitar tubuhnya. Angin alam dulunya adalah sesuatu yang tidak berwarna dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi sekarang dapat dilihat disorot dalam warna biru. Angin berwarna biru. Ekspresi Huang Xiaolong menegang sedikit, berubah serius, dia tahu serangan Lukai akan datang padanya seperti badai petir yang marah. Huang Xiaolong, jika kau bisa menahan seranganku ini, maka kau memiliki kualifikasi untuk bersaing denganku untuk memperebutkan tempat pertama. Jika kau tidak bisa menahannya, maka kau tidak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Lukai terdengar di atas panggung. Kemudian, siluetnya melintas dan menghilang dari tempat itu. Begitu cepat. Ini adalah hal pertama yang terlintas di pikiran Huang Xiaolong dan orang banyak. Terlalu cepat. Kecepatan Lukai telah mencapai ambang tertentu, hanya menyisakan bayangan biru ketika ia menghilang dari panggung. Semuanya tampak sesuai harapan sampai pukulan Lukai yang hendak mengenai Huang Xiaolong, malah mengenai bayangan dirinya sendiri tubuhnya telah kabur, meninggalkan beberapa bayangan di panggung. Dan tinju Lukai melewati bayangan yang ia anggap sebagai Huang Xiaolong. Saat pukulannya yang penuh percaya diri mengenai ruang kosong, Lukai tidak bisa menahan perasaan terkejut. Dia sendiri adalah seorang prajurit Ordo Ketujuh. Selain itu, dia telah memanggil roh bela dirinya, meskipun dia tidak mengubah jiwanya, kecepatannya lebih cepat daripada kecepatan prajurit Ordo Ketujuh pada umumnya. Namun, Huang Xiaolong berhasil lolos dari serangannya. Serangan Pangeran Lukai ternyata meleset. Keterampilan apa yang baru saja digunakan Huang Xiaolong? Mungkinkah itu kemampuan jiwa bela dirinya? Bahkan para ahli di panggung tamu kehormatan, Raja Lu Ze, Marsekal Hao Tian, Kepala Sekolah Sun Zhang, dan Wakil Kepala Sekolah Xiong Chu terkejut dengan apa yang terjadi di atas panggung. Kecepatan Huang Xiaolong menghindari serangan Lukai tidak lebih lambat dari kecepatan Lukai. Ya, barusan, Huang Xiaolong menggunakan kemampuan jiwa bela dirinya, bayangan hantu. Ketika Xiaolong naik ke Ordo keempat, semangat bela dirinya telah mengalami evolusi pertama. Kemampuan bayangan hantu memungkinkan kecepatannya meningkat sepertiga dari kecepatan tercepatnya. Dan dengan kekuatannya saat ini di puncak Ordo ke-6, kemampuan ini telah meningkat 2/3 lebih banyak. Belum lagi kekuatan Huang Xiaolong lebih kuat dari rata-rata prajurit tingkat akhir ke-6. Tidak diragukan lagi, kecepatannya juga lebih cepat dari rata-rata prajurit tingkat yang sama. Jadi, dengan peningkatan kecepatan 2/3, kecepatannya bisa menyamai Lukai. Melihat serangannya sendiri meleset, Lukai segera pulih setelah sesaat terkejut dan tidak terburu-buru menyerang untuk kedua kalinya. Lumayan, kau sedikit lebih kuat dari yang kubayangkan. Karena kau bisa menghindari serangan pertamaku, itu artinya kau berhak bersaing memperebutkan tempat pertama denganku. Sampai di sini, dia berhenti sejenak, tapi, itu hanya kualifikasi. Jadi, bersiaplah untuk menerima seranganku yang akan datang, mari kita lihat berapa kali kau bisa bersembunyi. Siluet Lukai berkedip dan menghilang, dan cahaya biru melintas di udara, muncul di depan Xiaolong berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Sebuah tinju melesat menembus ruang, menghasilkan bilah angin berwarna biru.
Mata Xiaolong menyipit saat dia melihat tinju tajam itu semakin dekat. Kali ini, dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi, satu-satunya cara adalah menerima serangan itu. Ki pertempuran di dalam tubuhnya meraung dan tinju lohan melesat keluar untuk bertemu dengan tinju lukai saat ki pertempuran dunia bawah mengalir keluar seperti banjir. Ledakan. Tinju Huang Xiaolong bertabrakan dengan tinju lukai dan keduanya terlempar ke belakang karena kekuatan benturan pada saat yang sama. Lukai mundur 3 langkah, dan Huang Xiaolong, total 5 langkah. Hah! Lukai terkejut ketika melihat Huang Xiaolong benar-benar menerima serangannya, namun tidak terluka. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan pertempuran dari keempat penjuru juga tercengang. Ki pertempuran seorang prajurit tingkat ke-7 lebih tinggi 1 kali lipat dibandingkan puncak tingkat ke-6 akhir, namun Huang Xiaolong ini ternyata dapat menahan serangan frontal dari Lukai. Meskipun Huang Xiaolong mundur 2 langkah lebih jauh dibandingkan dengan Lukai, memperlihatkan bahwa dia sedikit lebih lemah, namun ini sudah cukup untuk mengejutkan orang banyak. Di luar panggung, siswa kelas 1 yang dikalahkan oleh Xiaolong sebelumnya, Chen Qiang, merasa kesal atas kekalahannya terhadap Huang Xiaolong. Sekarang, melihat bahwa ia benar-benar dapat menerima serangan langsung dari Lukai, ketidakpuasannya pun sirna. Ia tahu, jika ia yang berada di atas panggung, ia tidak akan dapat menerima pukulan itu. Fisik Huang Xiaolong ini luar biasa kuat, dan tingkat ki pertempurannya juga sangat tinggi. Di panggung utama, Raja Lu Zhe berkomentar. Setiap orang yang duduk di panggung utama adalah seorang ahli. Penglihatan mereka dapat menentukan bahwa tubuh fisik Xiaolong jauh lebih kuat daripada prajurit Orde ke-6 akhir pada umumnya. Selain itu, tingkat ki pertempurannya cukup tinggi, jika tidak, dia tidak akan dapat menerima pukulan kuat dari Lukai dan tetap tidak terluka. Dilihat dari situasinya, untuk mengalahkan Huang Xiaolong, Kair hanya bisa mengubah jiwanya. Raja Lu Zhe kemudian menambahkan. Apa yang dikatakan Yang Mulia benar. Pada saat ini, seorang adipati yang duduk di bawah panggung utama dengan cepat setuju. Adipati berdiri, tersenyum sambil melanjutkan, setelah jiwa pangeran berubah, tidak peduli seberapa kuat Huang Xiaolong itu, mustahil baginya untuk menang melawan pangeran. Para adipati lainnya segera menunjukkan dukungan mereka dengan menyetujui. Marsekal Hao Tian mendengarkan tetapi tidak berbicara, matanya terfokus pada dua sosok di panggung pertempuran. Saat ini, di atas panggung, Lukai telah berubah menjadi sinar cahaya biru yang terus berkedip, muncul di tempat-tempat acak di atas panggung. Rentetan serangannya mengamuk seperti badai petir yang dahsyat di atas Huang Xiaolong, tetapi yang membuat semua orang yang menonton tercengang adalah, tidak peduli seberapa intens dan ganasnya serangan Lukai, Huang Xiaolong berhasil menghadapi atau menghindar setiap saat. Xiaolong tampak tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi sikapnya yang tenang dan santai membuat hati orang-orang dipenuhi kecurigaan. Setelah menyerang dengan gila-gilaan lebih dari 10 kali, Lukai tiba-tiba berhenti. Dia mengerutkan kening, saat ini, dia menyadari bahwa jika dia terus menyerang dengan cara ini, hampir mustahil untuk mengalahkan Huang Xiaolong dalam waktu setengah jam. Huang Xiaolong, panggil roh bela dirimu. Lukai berkata, mengamati Huang Xiaolong, dalam serangan berikutnya, aku akan mengubah jiwa. Kau tidak akan bisa menangkis atau menerima seranganku saat itu. Seperti orang lain, Lukai penasaran dengan roh bela diri Huang Xiaolong. Roh bela diri macam apa itu? Mungkinkah seperti rumor yang beredar di akademi, roh bela diri kelas 11 yang luar biasa?